Bukan taekwondo kesini. Bukan. Pengen masih nari. Oh. Ada aja lagi jawabannya. Nari kayak yang sono. Sebentar. Mohon maaf Pak, Bapak ngepur dulu gitu loh, jangan langsung menang gitu. Lucu ya? Kok lucu? Jomblo nggak apa-apa gitu. Kayak Takut digigit ya. iya gitu. Digigit yang mana nih? Hai guys, balik lagi nih bersama aku Gaby. Dan gue Ote Di mana nih? di Gaby Show. Oke, sekarang kita lagi ada di sebelah mana nih? Kita lagi ada di Jakarta. sebelah apa ya? Sebelah tengah kayaknya. Tengah-tengahnya Jakarta. Pusatnya Iya. Jakarta. Jadi kalau nanya tengah-tengahnya Jakarta mana GBK? Apa? Iya. Ketemu tengah-tengah deh, berarti ketemu di GBK. Itu kalau janjian. Kita lagi di GBK dan bakal tanya-tanya ke milenial soal apa? Soal tahu nggak sih siapa cawapresnya Pak Ganjar? Terus gimana nih kira-kira pendapatnya? Iya, karena Bagus sekarang lagi nggak? seliweran di Gitu. TikTok tuh Betul. banyak banget dan sekarang kita langsung survei ke mereka. Oke, let's Let's go. go. Kita tanya aja langsung ya. Halo kakak, perkenalan dong kak, namanya siapa kak? Nama aku Ayes. Aku Iqbal. Oke, Iqbal. Iqbal. Gila. Iqbal Ramadan ya. Oke, kak, kakak tahu nggak tahun depan itu cawapresnya siapa kak? Cawapres dari Pak Ganjar. Mahfud, Bapak Mahfud. Bapak Mahfud. Kakak? Pak Mahfud. Ah, niru nih, nggak kreatif. Iya. Oh iya. Sekarang tanya pendapatnya. Pendapatnya gimana kak? Kalau menurut aku mereka cocok sih soalnya sama-sama tegas terus sama-sama peduli sama rakyat. Oke. Kalau kakak, jangan di copy ya. Iya. Ayo lu. Sama cocok. Cuman sama-sama inilah, sama-sama anti korupsi dua-duanya. Nah, itu yang paling penting. betul. Kita harus hancurkan, kita harus musnahkan koruptor-koruptor di negeri ini. Karena itu yang paling penting ya kan. Nggak baik. Kayak di hubungan pun sama. Nggak boleh ada yang korupsi. Lebih dari satu. Thank you ya. Makasih banyak. Halo kakak. Lagi ngapain nih kak di sini kak? Lagi jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan Iya. aja. Jalan-jalannya Aja. beda ya, GBK ya. Iya. Yang penting jalan ya. Oh iya, masih kan temanya jalan Oh, sehat. nggak ya. harus ke tempat-tempat rekreasi Nggak ya. perlu. Oke. Perkenalan dulu dong kak, namanya siapa kak? Reza, Mbak. Reza. Putra. Reza Putra. Oke. Kak, aku punya pertanyaan nih. Tahu kan nanti di 2024 itu bakalan ada yang happening gitu kan antara Pak Ganjar dan satu lagi nih kakak tahu nggak nih kak siapa nih kak? Siapa cawapres dari Pak Cawapresnya Ganjar? kak? Boleh dari kakak dulu. Cawapresnya Pak Mahfud. MD. Mahfud siapa? Ya, Pak Mahfud MD. Sama ya, betul ya. Oke, terus tanggapan kakak nih sama cawapresnya nih kira-kira cocok nggak nih kak? Terus bagus nggak nih kak bakalan kak? Kalau tanggapan saya sih cocok, bagus dikarenakan Pak Mahfud MJ itu mengerti hukum Oke. dan Pak Ganjar juga banyak pengalaman menjadi ya seperti itulah Mbak. Oke, kalau kakak kak? Kalau menurut gue sih cocok banget ya. Soalnya kan karena memang Pak Mahfud itu dia udah terjun ke dunia politik udah lama ya. Apalagi kan dia udah pernah jadi Menko Polhukam, terus juga udah jadi pernah segala macam lah. Terus tapi kalau misalkan untuk gue sih, kalau untuk Pak Ganjar ya, Pak Ganjar sendiri, gue lebih pro ke Pak Ganjar karena memang dia lebih apa ya, lebih pro ke rakyat ya. Karena dia jadi mendengarkan aspirasi tentang rakyat itu lebih keterima dibandingkan dengan yang lain. Itu sih menurut gue, itu kan gitu. Karena kan tuanku ya rakyat. Ya, benar banget. Karena kan memang kita dari rakyat untuk rakyat. Iya. Betul, bukan tuanku rakyat, ya tuan. Thank you ya. Oke. Halo Lovebird, lagi pada ngapain nih di sini nih? Aku mau olahraga sih. Olahraga ya. Ini tuh bawa apaan tuh? Rakit. Wah, kirain bawa gear. Untuk menepis-nepis pelakor-pelakor. Wah, Iya. untuk menepis orang ketiga. Betul. Namanya dulu siapa? Namanya siapa kak? Aku Angel. Angel. Nama aku Rio. Rio. Cocok ya, sepertinya ya. Mukanya mirip loh. Uduh. Nah, elah pulang aja deh gue. Bisa milih kalian berdua deh. Gak usah lo berdua juga begitu.
Kita mau kasih pertanyaan ke kalian. Betul. Pertama- Pertanyaannya Kak. Pertama, tahu nggak siapa cawapres dari Pak Ganjar? Tahu dong. Satu-satu. Boleh Kakak. Aku Prabowo. Ingat tanya doang. Siapa Calonnya cawapresnya? itu yang baru daftar, yang kemarin didaftarin Iya. ya, Mahfud MD. Yo, Oke. Mahfud MD. Kakak tahu nggak? Oh ya, aku tahu dari dia. Oh, Ya ini mau nyontek ya. sekarang kita tanya soal tanggapannya. Tanggapannya, kalau kakak kan pilih Prabowo nih, Iya, pasti Prabowo. punya tanggapan juga dong Kak untuk capres-capres yang lainnya. Nah, tanggapan kakak untuk Opini Pak aja. Ganjar sama Pak Mahfud, tanggapannya aja nggak apa-apa. Ya, bagus sih, bagus. Bagus. Dia bagusan Prabowo. Wait a minute. Who are you? Oke, kalau dari Karyo. Aku sih udah ngecek juga kinerjanya Pak Ganjar dari di waktu dia jadi gubernur di Jawa ya. Ya itu emang bagus banget sih, apalagi menangani yang suka pungli-pungli gitu di sekolahan. Itu aku suka banget. Nah, Tapi aku tuh berharapnya wakilnya tuh Ahok pas waktu itu. Kan udah ada isunya. oh iya, ada foto baru tadi juga ya. Ternyata sama Mahfud ya udahlah. Siapapun pasangannya yang penting kan demi Indonesia lebih baik. Iya, semoga Pak gitu. Mahfud seperti Pak Ahok ya. Iya, Dan semoga. semoga nggak ada kejadian yang lainnya lagi. Halo kakak, lagi pada olahraga nih kayaknya nih. Rutin olahraga ke sini. Nah, baru kali ini sih. Oh, baru kali ini. Mau mulai Baru. olahraga lagi. Mau Ini mulai. apa nih olahraganya, lari? Nah, Iya, ini lari. kita nyaranin Bukan ringan aja lah. taekwondo ke sini. Bukan. Oh, Pengennya bukan. sih nari. Oh, Ada aja lagi emang jawabannya. nari kayak yang sono. Sebentar. Nah, kan nggak apa-apa. Halus ya, gue baru ngerti lagi. Aduh. Sekarang kita tanya pertanyaannya. Perkenalan dulu. Oh, iya. Lu ngebet Perkenalan bener dulu. tentang nari. Namanya siapa Kak? Saya David Kak. David. Ayu, Buset. David dan David Ayu. dan Ayu. Keren banget nama lu Bang, David. Ya mau gimana lagi bang, udah target sih bang. Mantap. Oke, pertanyaannya adalah Iya. tahu kan nih di 2024 nanti kan bakalan ada seleksi-seleksi nih. Iya. Nah, Pak Ganjar tahu nggak nih pendampingnya siapa cawapresnya? Cawapresnya. Nah, kalau untuk Tahu. pendampingnya sih tahu Kak. Siapa? Pak Mahfud. Mahfud, Iya. betul. Terus tanggapannya nih Kak, kira-kira Pak Ganjar sama Pak Mahfud tuh cocok nggak sih? Menurut saya pribadi sih balance sih. Balance. Dari segi pertahanan dan segi dia memimpin juga kan balance, di mana Pak Ganjar yang mengatur dan untuk pertahanannya di Pak Mahfud. Pak Mahfud. Karena yang sudah kan kita sudah tahu lah track recordnya Pak Mahfud juga gimana. Itu sih. Oke, gokil. Kalau Kakak, Oke, sebenarnya jawabannya sama sih, menurut saya cocok antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud. oke. Kita nyari pasangan yang begitu, yang balance, yang jangan cocok kayak ya. rekening kita nggak balance. Lu sih. Baru gajian udah habis. Iya lagi. Aduh, peleter. Iya, aduh. Makasih banyak ya Makasih Kakak. banyak, Kak. Makasih. Halo Kakak, perkenalan boleh Kak? Namanya siapa Kak? Nama saya Felix. Felix. Oh, nama aku Frankie. Frankie. Oke. Boleh Kakak? Jadi pertanyaannya adalah, tahu nggak siapa cawapres dari Pak Ganjar? Satu-satu silakan. Tahu. Siapa Kak? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Kakak? Pak Mahfud MD. Oke, lebih lengkap. Iya, lebih 2 juta lengkap. rupiah. Nggak ada. Kayak saja gue nggak bawa. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Kakak Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini tuh cocok nggak Kak? Kira-kira Kak? Kalau menurut saya cocok sih ya, soalnya emang yang saya tahu kan dua-duanya pernah memimpin sebagai ketua gitu ya. Jadi terus dua-duanya juga anti korup gitu. Jadi mungkin nanti masalah korupsi di Indonesia kalau kepilih bisa lebih berkurang gitu. Oke, kalau menurut Kakak? saya. Kalau menurut aku, untuk pertama dari Pak Ganjar ya. Pak Ganjar sendiri itu riwayatnya tuh udah bagus. Dia pernah jadi gubernur Jawa Tengah ya. Terus dari secara sikap tuh disenangi lah sama masyarakat. Kalau untuk Pak Mahfud sendiri sekarang kan menjabat sebagai Menko Polhukamnya Pak Jokowi. Nah, menurut aku juga itu sih sudah merupakan kinerja yang bagus, udah dipercaya. Ya kalau dari aku gitu sih kira-kira. Gokil jawabannya, selamat Mantap Anda ya lolos ke jawabannya ya. babak berikutnya. Lu ntar ditagih lu Oh, ya. iya, Ya, gitu sih. Thank you jawabannya. Makasih banyak. Dah. Kak, Ya, kenapa Kak? gitu dong dijawab. Pinter Iya, ya. ha-ha. Gue mau ngajakin lu stand up. Boleh, Apa? boleh. Langsung mau. Iya, karena kita lagi di segmen Mendadak stand up. Jeng 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 jeng.
Tahu nggak kenapa ini segmennya mendadak stand up? Kenapa? Karena kalau mendadak bayar pajak kemarin udah. Waduh. Bisa-bisanya ngumumin belum bayar pajak. Emang serem ya kontennya ya. Ada deg-degan saya. Iya. Namanya siapa ditanya? Nama saya Iya. Ibnu. Jamil? Sofyan. Ibnu Jamil. Nggak Jamil ya? Nggak Jamil. Soalnya nggak ganteng-ganteng banget. Iya. Nggak Jamil nggak asik. Iya. Asik. Udah, ayolah langsung aja lah. Langsung aja. Perkenalan dulu apa gimana nih? Kenalan dulu nggak? Perkenalan dulu aja. Kenalin, nama gua Ibnu. Terus kalau misalkan kita ngomongin politik ya kan deket-deket nih mau pemilu 2024 gitu. Dan keluarga gua tuh deket banget sama politik gitu Kak. Kayak bokap gua tuh kuli kan kerja pakai kaos partai politik, jadi emang deket banget gitu. Dan ada satu kaos partai yang bokap gua tuh suka banget pakai. Apa tuh? Itu kaos partainya Pak Ganjar. Karena kapan lagi kita kerja disenyumin sama bapak-bapak manis gitu kan. Manis banget senyumnya dia. Dan selain itu, emang kaos dari partai Pak Ganjar tuh adem banget gitu. Bahannya adem, dan selain adem emang di dalamnya juga ada Pak Ganjar lagi ngepasin. Itu maksudnya saking deketnya Pak Ganjar sama rakyat gitu loh. Oke. Ya kan? Nah, Pak Ganjar tuh deket banget sama rakyat, bahkan lebih deketnya dia sama Gen Z dan anak-anak muda ya kan. Pak Ganjar kayak beliau tuh rela untuk terjun langsung ke kesukaannya anak muda gitu, kayak nonton pesta pora. Bahkan beliau rela untuk ngecat rambutnya untuk supaya kelihatan kayak opa Korea. Nah ini nih contohnya nih Pak Ganjar bukan sih? Cosplay. Dan maksud gue tuh Pak Ganjar tuh kayak awalnya jujur gue bingung nih. Gue waktu di capresnya ada Ganjar, Prabowo sama Anies, gue bingung mau nyoblos siapa gitu kan, karena belum tahu cawapresnya siapa. Dan setelah Pak Ganjar mengumumkan cawapres Pak Mahfud, maksud gue, mohon maaf Pak, Bapak ngepur dulu gitu loh, jangan langsung menang gitu. Lucu ya? Kok lucu? Tolong gitu. Masa ini Pak Ganjar udah kuat, ditambah lagi Pak Mahfud sama-sama berani bersuara, sudah pasti rakyat suka gitu loh. Nggak kayak capres yang satunya lagi, emang jago banget bersuara, jago banget menutur kata. Supaya apa? Supaya rakyat percaya doang, kerjanya nggak ada. Nah gue nggak berani ngomong siapa tuh. Woi, pokoknya intinya gue ngerasain lah gue orang Jakarta. Nah itulah. Gak usah sebut nama ya? Gak usah sebut nama. Dan pura-pura diem aja deh. Ya kan. Dan maksud gue ya kayak Pak Ganjar tuh kayak ntar dulu gitu loh, pelan-pelan gitu kan ya. Gak langsung menang gitu loh. Dan misalkan kayak contoh Pak Ganjar nih, tahu-tahu dia kayak beliau tuh kayak suka banget bersuara walaupun tahu konsekuensinya apa gitu kan. Dan beliau tuh mau minta maaf gitu loh. Dan beliau juga kayak ya udah, gue salah, gue minta maaf. Kayak kemarin U20 ya kan, Pak Mahfud soal yang masalah dia berani untuk bersuara tentang korupsi gitu kan. Capres-capres lain mana berani bersuara kayak gitu kan. Capres lain cuma ngikutin apa kata ketua partainya doang. Pinjam dulu 100. Dan terakhir ya Bang ya, kayaknya Golkar kan kayaknya udah iya banget nih untuk mengiyakan kayaknya Gibran cocok banget untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya kan, maksud gua kalau emang iya bener nih, tolonglah keputusan MK gimana nih. Gue minta tolong nih Pak Mahfud, tolong gitu loh. Iya. Karena nggak sesuai gitu, udah gitu aja deh Bang. Kalau gue lanjutin gue takut diculik. Yang jadi kuli siapa? Bapak lo? Bapak gue Bang. Untung ya kan pakai kaosnya Pak Ganjar. Kalau kaosnya Prabowo ngerasa kayak lagi dipecut. Gak bahaya nah. Takut. Kalian menakutkan ya. Ada gue ada tambahan Bang. Apa tuh? Kinerja kuli nih Bang. Kinerja kuli kan bisa dilihat dari kaos partai yang dia pakai kan. Kayak misalkan kulinya suka banget kerja gitu, kerja. Nah, dia lagi pakai kaos partai PDI Bang, karena suka banget kerja. Dan kalau misalkan ada kuli lagi bengong gitu, ngapain berangan-angan, nah dia pakai kaos partai Gerindra. Karena berangan-angan kapan ketua gue jadi presiden ya. Man, buang apa tuh man? Buang puyuh. Gitu. Ini terpedes ya. Aduh. Oke, balik lagi bersama saya Gabriela Ote dan Nanda. Di mana Nanda? GBK biasa lah. Oke, balik lagi nih di segmen Trisam Cocok nih. Cocok apa sih yang cocok? Cocok di suasana panas kayak gini kan kayak sauna. Jadi gue tuh kayak seneng kalau lihat yang keringetan gitu. Oh, kenapa tuh? Karena bisa dijilat.
keringat sendiri maksudnya, Asin ya? kadang asin gitu. Ada bukan keringat asin juga. Apa ya? Garam. Lucu ya? Kok lucu? Jangan kemana-mana dong. Kita ngomongin soal jodoh nih sekarang. Iya, kita ngomongin soal jodoh. Sudahkah kalian berdua bertemu dengan jodoh kalian? Sudah? Sudah. Nonton ya? Iya. Gue tuh nggak bisa kayak artis-artis lain yang kayaknya kayak bilang jomblo nggak apa-apa gitu. Kayak, Takut digigit ya? iya, gitu. Digigit yang mana nih? Ininya kali. Oh iya, ini kan cewek suka gigitin Kalau lu tangan udah kan? ketemu belum sama jodoh Udah lu? dong. Udah. Selama ini teh. Saya selama ini teh. Dia tidak pernah mempublish apapun eksklusif di UTV. Ini bahasan cuma ada di UTV doang. Jadi buat yang deketin Nanda sadar diri. Jawabannya ada di sini ya. Iya. Udah. Emang kalau jodoh tuh cocok dari hal apa sih yang kalian? Oh banyak dong, komunikasi, relasi. Yang bener Pak. Apalagi? Apalagi tuh? Pikiran juga. Iya. Perspektif gitu ya. Betul. Banyak sih kalau ngomongin jodoh ya, cocok dari segala Tapi intinya itu hal. kan komunikasi ya. Komunikasi itu nggak cuma komunikasi di sini, tapi komunikasi juga di ranjang. Ya kan bisa pillow Deep talk, talk gitu, oke. Iya. Ngobrol kan nggak cuma di luar, di ranjang juga bisa ngobrol. Gitu. Kenapa harus diranjang? Padahal bisa di coffee shop. Di GBK juga bisa. Iya. Kosan kalian mahal, luas. Gua kasur doang masuk. Masuk juga ke Iya. duduk. Ya ngobrol di kasur, makan di kasur, segala kegiatan di kasur. Oke. Kalian udah pada tahu dong pastinya Pak Ganjar bertemu dengan jodohnya. Jodohnya. Ini bukan buat Tiko doang ya. Kalau itu kan Iya. jodoh abadi kan. Iya, kalau ini jodoh bisa 10 tahun lah ya. Iya. Masa 5 tahun dong? 10 lah. Amin. Karena cocok ya kan, yang satu anti korup, yang satu anti banget. Apa? Udah jelas anti. Dia kan hukum banget orangnya. Pak Mahfud MD. Karena betul. MD-nya itu ada singkatannya. Mahfud menang deh. Boleh. Bisa tuh. Yang lain bisa nggak? Iya. Aduh. Bikin tuh janji yang bener, jangan bikin lagu yang nggak bener. Aduh. GBK kan langsung suram gitu. Tapi menurut kalian mereka cocok kenapa? Mungkin karena sama-sama punya visi misi yang sama kali ya. Benar. Kalau gue juga sama kayak gitu, karena mereka sama-sama punya visi dan misi yang sama. Betul. Dan gue ngeliatnya cocok aja ya. Cocok. Sama-sama, yang satu bisa ngejaga dari sisi kiri, yang satu bisa jaga kanan gitu. Nah. Saya melengkapi. Melengkapi itu yang kita cari ya. Yaudah deh, kita mendingan lari aja Iya, yuk. lari aja. Kita Tapi dari lanjut. kenyataan gitu ya. Kalau bakalan kalah lagi. Iya. See you guys.